Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasan dari kelas F Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Geopolitik Indonesia. Jadi yang pertama, apa sih pengertian geopolitik? Geopolitik adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai jenis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Jadi, ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama, konsep geopolitik sebagai suatu ilmu. Secara etimologi berasal dari kata geo atau bumi, yang menjadi wilayah hidup. Politik yaitu atau polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan atau politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah, antara wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik biasa juga disebut sebagai wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, konsep geopolitik sebagai ideologi, yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Baik, selanjutnya beralih ke submateri yang kedua, yaitu tentang perkembangan geopolitik di Indonesia. Jadi, perkembangan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda Satu Nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kemudian perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokratisasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Selanjutnya muncullah 3 kasus besar, yaitu kasus yang pertama adalah gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI, yakni Gerakan Separatis Bersenjata di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang telah sepakat untuk mengakui dan bergabung kembali dalam NKRI. Kemudian kelompok separatis politik atau KSP dan kelompok separatis bersenjata atau KSB atau TPN yang berinduk di bawah OPM di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan atau RMS melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru, yakni Forum Kedaulatan Maluku atau FKM. Hal tersebut tentu saja akan mengancam keutuhan wilayah geografis dan persatuan NKRI sendiri. Kemudian kasus yang kedua, yaitu aksi kekerasan dan konflik komunal. Meski langkah-langkah penegakan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi secara insidental. Penanganannya diawali dengan pendekatan pembangunan kebangsaan tanpa mengabaikan keberagaman budaya, dan pada saat yang sama dilaksanakan pembangunan kesejahteraan, meskipun upaya pengangkatan atau peningkatan kualitas proses politik dalam rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat yang di sejumlah daerah konflik dan rawan konflik relatif berjalan lambat. Tetapi perbaikan struktur dan proses politik menuju penyelesaian konflik secara bertahap dapat berjalan dengan baik. Kemudian beralih ke kasus yang ketiga,
yaitu isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Dalam isu keamanan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera diatasi. Isu keamanan perbatasan tersebut juga meliputi adanya kondisi pulau-pulau terluar yang berada dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang sesungguhnya berpotensi dapat lepas dari NKRI bila tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Kemudian submateri yang ketiga yaitu unsur-unsur geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia memiliki unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik atau biasa disebut sebagai wawasan Nusantara, yaitu ada 3. Yang pertama, wadah atau kantor. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi keanekaragaman yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Kemudian yang kedua adalah isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional. Seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan. Unsur geopolitik yang kedua yaitu isi menyangkut 2 hal. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama atau konsensus nasional dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Kemudian unsur geopolitik Indonesia yang ketiga yaitu tata laku atau kondak. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batinnya yaitu mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas, jati diri, atau kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Kemudian materi keempat yaitu tentang arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Bahwa kita sebagai masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Dengan inilah yang diartikan sebagai kesadaran geopolitik. Dengan kesadaran geopolitik seperti ini, sebuah masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial budaya, adat tradisi, maupun lingkungan geografis. Dengan inilah, negara kita semakin maju karena bisa berhubungan dengan negara lain secara erat. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah Nusantara dengan memanfaatkan profit bagi bangsa Indonesia. Kemudian materi kelima yaitu implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketiga merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorialisation Maritime Kringen Ordoanti tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Organisasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.
Pada masa tersebut, wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan, pulau-pulau yang terpisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti organisasi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kemudian yang kedua, perbatasan wilayah, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan jurisprudensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dengan Norwegia. Dengan berdasarkan asas kepulauan, maka wilayah Indonesia adalah salah satu kepulauan Nusantara termasuk perairan yang utuh dan bulat. Di samping itu, berlaku pula ketentuan point to point teori untuk menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak saat itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan di antara pulau-pulau Nusantara menjadi laut teritorial Indonesia. Dengan demikian, luas wilayah teritorial Indonesia yang semulanya hanya sekitar 2 juta kilometer, kemudian bertambah menjadi 5 juta kilometer persegi. 3/5 wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Untuk mengatur lalu lintas perairan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia yang meliputi: yang pertama, semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia. Yang kedua, semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas. Yang ketiga, semua pelayaran dari ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. Yang keempat, pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan negara. Kemudian yang ketiga, yaitu sejak dari 17 Februari 1965 atau Deklarasi Kontinen sampai sekarang. Deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara. Kemudian yang keempat, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada tanggal 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah: yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Baik, dapat disimpulkan bahwa geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi
keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Mungkin sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Albi Hasan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.